Hai, Shalom saudara. Kembali saya Andre di acara The Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Jembatan 1 Barelang. Pemandangan yang luar biasa, detik-detik menjelang matahari terbit saudara. Minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul God sees you through and through. Yang artinya adalah Allah melihat saudara apa adanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Kita akan baca ayatnya saudara di dalam Ibrani pasalnya keempat, katakan demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah saudara, dari ayat ini kita tahu bagaimana Allah melihat kita apa adanya. He sees us through and through. Semuanya tidak tersembunyi, semuanya telanjang di mata Tuhan. Nah dari ayat ini saya mau mengambil suatu peristiwa cerita di mana Allah Yesus sudah melihat Petrus apa adanya dan sudah memprediksikan bagaimana dia akan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Saya akan bacakan. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jika engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah saudara, ayat di sini dikatakan Simon, Simon, iblis telah meminta kamu. Nah saudara, pertanyaannya kenapa iblis minta izin sama Tuhan? Karena di dalam bahasa New American Standard Bible dikatakan demanded permission. Minta permisi sama Tuhan untuk menyerang Petrus. Nah kenapa dia harus minta izin sama Yesus? Kenapa nggak serang aja Petrus? Saudara, ternyata saudara tahu, karena Petrus berada di dalam naungannya Tuhan. Saudara, ketika kita berada di dalam naungannya Tuhan, berlindung dalam naungan yang maha tinggi, kita berada dalam perlindungan Tuhan. Iblis tidak bisa menyentuh kita. Dia harus minta izin sama Tuhan untuk kalau dia ingin menyerang kita. Dan saudara tahu peristiwa di perjanjian lama juga pernah terjadi di mana iblis datang kepada Tuhan minta izin ingin menyerang Ayub. Jadi kita saudara, segala sesuatu yang terjadi, meskipun baik maupun buruk, itu atas seizin Tuhan. Dan saudara tahu, kalau Tuhan mengizinkannya saudara, Dia telah mengukur kekuatan kita terlebih dahulu. Jadi ketika dikatakan iblis ingin menyerang kita, Tuhan melihat kekuatan kita di mana, dan Dia akan izinkan sebatas kekuatan kita. Seperti 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan. Jadi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, bahkan sesuatu yang buruk terjadi atas hidup kita, karena Tuhan tahu kita akan sanggup melewatinya. Karena iblis minta izin dulu sama Yesus. Beda dengan kita yang di luar Yesus. Iblis nggak perlu lagi minta izin, langsung aja serang saudara. Dari sini saudara, bagaimana Yesus berkata, iblis telah meminta kamu Petrus, ingin menggoncangkan kamu seperti orang yang sedang menggoncangkan gandum dari hal-hal yang tidak penting. Nah, ketika kita mengalami pencobaan yang tidak pernah melebihi kekuatan, bukan hanya itu saudara. Tuhan juga berdoa, karena di ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau Petrus, supaya apa? Supaya tidak gugur imanmu. Nah saudara, kita mengucap syukur ketika kita mengalami ujian pencobaan ini yang tidak melebihi kekuatan. Yesus berdoa buat kita, bersyafaat bagi kita. Dan sekalipun kita gagal saudara, karena di 32 ini juga dikatakan, jikalau engkau insaf. Nanti kalau engkau insaf, berarti pengertiannya kalau kau nanti gagal Petrus, kalau kita gagal, berarti Tuhan menjadi pengantara bagi kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan ketika kita berbuat dosa, jatuh di dalam dosa, Yesus itu sebagai pengantara bagi kita, sebagai pengacara bagi kita, sebagai pendoa syafaat bagi kita, yang membela kita. Atas apa? Atas dakwaan-dakwaan iblis, karena iblis mendakwa kita siang dan malam. Tapi dia membela kita. Maka itu dikatakan ketika kau sudah insaf Petrus, kamu harus menguatkan yang lain. Dari situ Yesus sudah memprediksi kamu akan berbuat dosa. Tapi gak apa-apa, ketika kau jatuh gak apa-apa, yang penting kamu insaf. Ketika kamu insaf, kamu kuatkan orang-orang yang lain. Nah kita tahu bagaimana Petrus dengan sombongnya, dengan gayanya, oh sekalipun aku kesalib, aku tidak akan meninggalkanmu Tuhan. Dan kita tahu peristiwa bagaimana dia menyangkalnya sampai ketiga kali. Di ayat yang ke-60 ketika dia menyangkal untuk ketiga kalinya, dikatakan ayam berkokok. Nah saudara, saya mau menekankan sudah apa yang terjadi setelah ayam berkokok dan Petrus menyangkal 3 kali dan ayam berkokok saudara. Di ayat 61 dikatakan demikian. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku.
Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Nah, saya percaya pandangan Yesus kepada Petrus bukannya pandangan yang menghakimi. Dikatakan memandang di sini to gaze upon, to behold, seperti memandang dengan sungguh-sungguh. To turn one eyes into eyes, saudara, memandang mata dengan mata. Sehingga ketika mata Petrus dengan mata Yesus berpandangan saling bertemu, saudara, Yesus dengan penuh belas kasihan hanya mengingatkan Petrus dengan apa yang dia sebutkan, bahwa ketika kau insaf kau akan menguatkan yang lain. Dan Petrus di satu sisi mungkin dia merasa tertuduh dan sedih, saudara. Nah, saudara, Tuhan juga mengingatkan saya kepada satu cerita di mana dia pernah memandang seseorang dengan penuh kasih, yaitu siapa, saudara? Orang muda yang kaya raya. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 31, cerita di mana orang muda yang kaya raya datang kepada Yesus dan kata, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal?" Dan Yesus berkata, "Apakah kamu sudah melakukan 10 perintah Allah, hukum Taurat dan semuanya?" Oh, orang muda itu dengan bangganya, "Oh Tuhan, semuanya sudah kulakukan sejak masa mudaku." Dan kemudian ini, saudara, bagaimana Allah mengetahui isi hatinya. He sees him through and through, apa adanya. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan ini, saudara, perhatikan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan berboleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, kita lihat di sini, saudara, bagaimana Yesus memandang dia dan mengasihi dia. Mengasihi dia dalam bahasa aslinya ini agape, saudara. Jadi ketika pandangan Yesus disertai dengan suatu rasa agape, kasih agape kepada orang muda yang kaya ini, saudara. Kenapa? Karena dilihat orang ini sudah baik. Dia mengikuti semua hukum-hukum Taurat. Tapi hanya satu kelemahannya, saudara, yaitu apa? Karena ketika hatinya masih melekat kepada hartanya, bagaimana mamon itu menguasai dia. Nah, maka dari itu Yesus berkata kepada orang muda yang kaya ini, "Jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku, dan kamu akan memperolehnya di surga." Karena dia tahu hatinya masih melekat kepada hartanya. Dan kita tahu ceritanya bagaimana orang muda itu sedih, berpaling meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena begitu banyak hartanya. Dan Yesus melihat bagaimana memberikan suatu perumpamaan, bagaimana lebih gampang unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saudara, dia mengasihi orang muda yang kaya itu, dan dia tahu kelemahannya itu adalah di dalam hartanya, di mana hatinya melekat kepada hartanya. Nah, kenapa, saudara? Karena Yesus juga berkata hal yang sama kepada murid-muridnya ketika Petrus berkata, "Tuhan, kami telah meninggalkan segala-galanya mengikut Engkau." Dan di ayat yang ke-30 Tuhan Yesus berkata demikian, "Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, dia ini berkata bahwa di masa ini mereka akan menerima kembali 100 kali lipat ladangnya, saudara laki-laki semua. Berarti bicara juga tentang kekayaan. Nah, kenapa di ayat 30 Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di masa ini kamu akan menerima kembali." Tetapi kepada orang yang muda yang kaya, Yesus tidak berkata kamu akan menerima kembali di masa ini, tapi dikatakan kau akan menerimanya di surga. Kenapa? Karena Yesus tahu hatinya masih melekat kepada hartanya. Kalau Yesus berkata di masa ini juga kamu akan menerima 100 kali lipat, orang muda itu dengan mudah melakukannya. "Oh ya Tuhan, saya akan jualkan." Karena dia pikir kali 100 kali lipat hartaku banyak, 100 kali lebih kaya, saudara. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana Allah memandang Petrus dan juga orang muda yang kaya ini dengan pandangan yang sama, penuh kasih, saudara. Meskipun mereka sama-sama gagal, mereka berbuat dosa, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Dan saudara bayangkan, ketika kita juga melakukan hal yang sama, Allah tidak langsung menghakimi kita. Dia memandang kita dan berkata, "Hei, aku mengasihimu, ingatlah kepada janjiku. Sehingga ketika kamu insaf nanti, kuatkan orang yang lain." Supaya ketika kita berbuat dosa, kita insaf, saudara, kita kembali ke Tuhan, dan kita akan menguatkan orang lain juga untuk kita terus mencari Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Carilah wajahnya, matanya yang penuh dengan kasih agape ini. Maka kita akan mendapatkan suatu peneguhan, kekuatan untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.